Sama sekali tidak ada daya bunuhnya. Singkatnya, ini cuma modal hak akses saja. Bisa memblokir, bisa juga membungkam. Tapi, tidak bisa memusnahkannya secara total. Kematian terlalu ringan untuknya. Iblis ini telah memangsa seluruh penduduk kota. Dosanya sungguh tidak terampuni. Dia harus menebusnya perlahan, dengan hukuman kurungan selama 10.000 tahun, mengenai pemusnahan total. Waktunya belum tiba. Tapi yang mulia Bapa, Anda baru saja bilang, bahwa 10.000 tahun lagi dia akan menghancurkan segelnya. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat itu tiba? 10.000 tahun lagi, pasti akan ada jalan keluarnya nanti. Sekarang, sembuhkan dulu lukamu. Kekuatan ilmu hitam ini terlalu aneh. Sisa energi kotornya akan terus menggerogoti kekuatan spiritualmu. Jika tidak segera dihentikan, tingkat kekuatanmu akan perlahan-lahan habis dihisap olehnya. Terima kasih atas perhatian yang mulia Bapa. Murid akan menekan kekuatan spiritual ini, hingga di bawah tingkat Kaisar Agung, dan membiarkan waktu, yang perlahan menghancurkannya. Mulai hari ini, tempat ini ditetapkan sebagai wilayah terlarang. Siapapun dilarang keras menginjakan kaki di sini. Aura jahat di dalamnya, tidak akan hilang selama 10.000 tahun. Yang berani masuk, pasti mati. Murid menerima perintah. Murid akan memerintahkan Sekte Iblis Langit untuk menjaga tempat ini turun-temurun, dan tidak akan membiarkan satu orang pun mendekat. Awalnya, aku berencana masuk ke dunia kecil ini, untuk menyelidiki asal-usul jurang neraka. Tapi kenyataannya, malah begini, aku malah mengalami langsung apa yang disebut sebagai perang antara dewa dan iblis. Bahkan melihat dengan mata kepalaku sendiri, bagaimana kota Fengtian berubah menjadi jurang neraka. Inikah yang dinamakan karma? Sudahlah, urusan di sini sudah selesai. Waktunya kembali ke dunia nyata, untuk menuntaskan urusanku dengan Su Yue di dunia nyata. Kami mengantar kepergian yang mulia Bapa. King Yao. King Yao, kau benar-benar anjing penurut yang setia. Makhluk apa kau ini? Enyahlah dari tubuhku, hahaha. Aku adalah dirimu. Kekuatan dari jurang kehancuran, keserakahan dan obsesi di lubuk hatimu, serta hasrat gelapmu yang telah membesar ribuan kali lipat. Sejak saat kau tertusuk pedang waktu itu, aku telah menyatu dan hidup di dalam dirimu. Ucapan sesat. Jangan harap kau bisa memperdayamu. Kau baru saja melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Di luar retakan dimensi itu, ada dunia lain yang sama persis dengan tempat ini. Bahkan sosok dirimu yang lain berdiri hidup-hidup di sana. Pernahkah kau berpikir, Bapa Suci yang sangat kau puja itu, mungkin saat ini sudah kembali ke dunianya sendiri? Dan kalian semua tak lebih dari hewan peliharaan, bagaikan babi dan anjing yang dikurung di dalam kandang. Tutup mulutmu. Jangan berani bersikap kurang ajar pada Bapa Suci. Kalau begitu, biar aku bertanya padamu, tidakkah kau ingin menjadi penguasa sejati di dunia ini? Tidakkah kau penasaran melihat apa yang sebenarnya ada di balik retakan itu? King Yao, kau jelas-jelas tergoda. Untuk apa membohongi dirimu sendiri? Bapa Suci, Anda sudah kembali. Selamat, Bapa Suci. Hanya dalam waktu singkat, tingkat kultivasi Anda telah meningkat pesat. Murid sungguh kagum. King Yao dari era ini, aku bahkan tak bisa membedakan apakah dia memujiku dengan tulus, atau sedang menyindirku. Gadis polos dari dunia kecil yang dulu merelakan nyawanya demi melindungiku. Bagaimana bisa dia berubah menjadi sosok di hadapanku ini? Rubah tua licik yang menyembunyikan belati di balik senyumannya. Ternyata waktu memang bisa mengubah segalanya, ya. Su Yue, keluarlah, mari kita bicara. Su Yue, maksud Bapa Suci. Muridku, Su Yue, Bapa Suci, kultivasi Su Yue baru mencapai puncak tahap pembentukan fondasi. Bagaimana bisa ada di sini? Yuer. Bukankah dia baru mencapai puncak tahap pembentukan dasar? Bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan setingkat Kaisar Agung? Dan kenapa dia bisa berada di jurang kegelapan ini?
Sekarang kalian sudah tahu siapa aku. Dulu, saat berada di dunia kecil, aku sudah berkali-kali menjelaskan siapa diriku pada kalian. Tapi kalian malah memburu dan mengepungku. Seolah kalian ingin mencabik-cabik dan membakarku menjadi debu. Dunia kecil apa maksudmu? Apa yang sebenarnya sedang kau bicarakan? Tentu saja. Aku yang tiba-tiba muncul 10.000 tahun yang lalu. Wajar saja jika kalian tidak mempercayainya. Tapi, guru leluhur King Yao, kau dan aku ini sama. Kita sama-sama telah diracuni oleh kabut iblis ini selama 10.000 tahun penuh. Siang dan malam aku menahan penderitaan di dalam jurang ini, membiarkan racun menggerogoti tubuhku. Lalu bagaimana denganmu? Apa kau mau bilang racun di tubuhmu itu tidak pernah bereaksi sekalipun? Kau mungkin bisa menipu orang lain, tapi kau tidak bisa membodohiku. Apakah imanmu benar-benar tidak pernah goyah sedikit pun? Kau seharusnya lebih tahu dari siapapun, bahwa Yan Yun sudah lama kehilangan otoritasnya sebagai Dewa Bapa. Sekarang, dia tidak lebih dari sekadar macan kertas yang hanya berada di tahap inti emas. Jika kau dan aku bekerja sama, dunia ini akan sangat mudah jatuh ke dalam genggaman kita. HMPH, kalau dia berani menyerangku, aku akan langsung bersembunyi ke dalam dunia kecil, lalu menghabisi sosok King Yao yang masih polos di 10.000 tahun yang lalu itu. Biar kita lihat, apa dia masih berani bersikap kurang ajar padaku. Ci. Iblis betina, tutup mulutmu. Aku sama sekali tidak sama denganmu. Dewa Bapalah yang telah menciptakan dunia ini. Kita semua adalah anak-anak dari Dewa Bapa. Pikiran kotormu itu adalah sebuah pemberontakan. Itu sama saja dengan membunuh ayahmu sendiri. Apa bedanya kau dengan iblis dan binatang buas? Hah, semua murid, dengarkan perintahku. Ikuti aku, dan mari kita habisi iblis ini. Baik, Guru. Xing Yao, aku sudah berbaik hati mengajakmu untuk menguasai dunia ini bersama-sama. Tapi kau sungguh keras kepala dan bodoh. Su Yue. Kenapa, Tuan Pendeta akhirnya mau turun tangan sendiri? Sayang sekali, dengan tingkat kekuatanmu yang sekarang, bahkan tidak bisa menahan hawa beracunku. Oh, benarkah? Ini. Apa ini? HMPH. Ding, selamat, Tuan berhasil menaklukkan iblis dari dunia luar, dan sepenuhnya menguasai dunia ini. Anda dapat kembali ke dunia nyata, naik tahta menjadi dewa, dan mendapatkan otoritas dewa yang utuh. Otoritas dewa yang utuh. Ini. Tekanan ini, sama persis dengan tekanan 10.000 tahun yang lalu. Sekarang, apa kau masih berpikir aku tidak memiliki otoritas? Menyambut kembalinya Tuan Pendeta ke tahta. Tidak mungkin. Aku telah mengintaimu dari dalam jurang neraka selama 10.000 tahun penuh. Kau jelas-jelas sudah kehilangan seluruh otoritasmu. Bahkan kroco tingkat dasar pun hampir merenggut nyawamu. Bagaimana mungkin kau bisa naik tahta kembali menjadi dewa? Maaf saja ya, itu cuma karena aku sedang bosan dan mempermainkanmu. Tapi sekarang, aku sudah malas bermain-main denganmu. Dilarang berpindah tempat di sini. Kau benar-benar sudah pulih, Xuanbi.
10.000 tahun yang lalu, seluruh penduduk kota kau jadikan tumbal. Suyue, menurutmu bagaimana aku harus menghukummu? Hahaha. Menghukumku. Hahaha. Yan Yun, kau pikir kau sudah menang? Walaupun tubuh dan jiwa Zuyue ini hancur lebur, aku tidak akan pernah membiarkan keinginanmu terkabul. Raga ini telah terkurung selama 10.000 tahun. Hari ini, biarkan raga ini hancur bersamamu. AR. Dia mau meledakkan dirinya. Ledakan diri dari seorang kaisar agung. Area sejauh 10.000 mil akan hangus menjadi abu. Sudah terlambat. HMPH. Ah. Kabut beracun ini sedang menelan seluruh benua Qingyun. Gawat. Ting, misi darurat diaktifkan. Benua Qingyun telah tercemar oleh aura kegelapan. Keseimbangan langit dan bumi sedang hancur. Harap pengguna memurnikan kabut beracun sepenuhnya dalam waktu 10 hari. Jika tidak, benua ini akan musnah sepenuhnya. Pengguna, sebagai dewa pencipta dunia ini, akan ikut binasa bersama dunia. 10 hari. Memurnikan kabut beracun di seluruh benua ini. Sistem, kau ini benar-benar ya, selalu saja menaikkan batas kesulitannya. Yang mulia, kabut beracun ini sangatlah aneh. 10.000 tahun yang lalu, seutas kabut beracun telah menyusup ke dalam tubuh murid ini. Kabut itu terus memperbesar hasrat kotor di lubuk hati. Bahkan murid ini harus mengerahkan seluruh tenaga untuk menekannya. Jika kultivator biasa sampai tertular, kemungkinan besar mereka akan langsung ditelan oleh hawa nafsu saat itu juga. Selama bertahun-tahun ini, kau sudah banyak menderita. Murid tidak mampu meringankan beban Anda, guru. Murid merasa sangat bersalah. Namun untuk saat ini, jika kabut beracun ini terus menyebar, kutakut para kultivator lain tidak akan bisa mempertahankan kesadaran mereka. Karena situasinya sudah begini, kita kembali dulu ke Sekte Iblis Surgawi. Baru kita pikirkan jalan keluarnya nanti. Hahaha. Dulu kau telah mencelakai kakakku. Hari ini, bayar dengan nyawamu. Aar. Ah. Orang-orang ini, biasanya mereka adalah para kultivator dan rakyat biasa yang hidup damai. Tapi sekarang, akal sehat mereka telah dibutakan oleh kabut beracun itu. Mereka mengamuk seperti orang gila. Hahaha. Dalam waktu 10 hari, aku harus menemukan cara untuk memurnikan kabut ini. Jika tidak, sebelum dunia ini hancur dengan sendirinya, mereka semua sudah saling membunuh hingga tak bersisa. Hahaha. Hentikan kalian semua.
Jika ini terjadi di masa lalu, orang-orang yang berani saling membunuh di depan gerbang sekte ini, aku pasti sudah menebas mereka semua dengan pedangku. Tapi sekarang, mereka hanya dikendalikan oleh iblis batin mereka. Semua perbuatan ini bukanlah kehendak Mi. Ah! Apa yang baru saja kau katakan? Murid ini bilang, mereka semua tidak melakukannya atas kemauan sendiri. Bukan yang itu, kau bilang. Masa lalu. Masa lalu. Dunia kecil di dalam dantianku adalah benua Qingyun di masa lalu. Di sana, Su Yue sudah aku kurung. Kabut beracun itu belum menyebar. Semuanya belum terjadi. Guru, Anda. Aku harus kembali ke masa lalu untuk menyelesaikan masalah ini dari akarnya, melintasi ruang dan waktu, memutarbalikkan hukum sebab akibat. Kemampuan semacam ini sudah melampaui batasan hukum alam apapun di dunia ini. Li Qiansui, jaga sekte ini baik-baik. Qing Yao, lindungi aku. Dunia kecil, buka. Sudah 1000 tahun berlalu sejak kota Fengtian hancur. Langit dan bumi di dunia ini, dengarkan perintahku. Du Yue, di mana kau? Muncullah. Akhirnya kutemukan kau. Guru, kumohon, bunuh saja aku. Ada sesuatu di dalam tubuhku. Dia terus-menerus berbicara padaku. Dia mengendalikan tubuhku untuk melakukan hal-hal keji itu. Aku bisa melihat semuanya, tapi aku sama sekali tidak bisa menghentikannya. Kumohon, bunuh saja aku. Jangan biarkan dia memanfaatkanku lagi. Keluar kau dari tubuhnya. Menyuruhku keluar, cepat atau lambat, dunia ini akan menjadi milikku. Memangnya kenapa aku harus mendengarkanmu? Makhluk apa kau ini? Hahaha, kau tanya aku ini apa? Awalnya, aku adalah bagian dari dunia inti spiritualmu. Seberkas energi murni bawaan yang melayang di langitnya. Tapi saat kau membentuk inti spiritualmu, kau membuangku begitu saja. Padahal, seharusnya akulah yang menjadi penguasa takdir di duniamu ini. Tapi kau malah merampas kekuasaanku, sehingga aku terpaksa berubah menjadi kabut beracun pembawa maut, dan bersembunyi di dalam inti spiritual wanita ini. Tersiksa siang dan malam oleh pikiran kotornya yang terus menggerogotiku. Yan Yun, akulah tuan yang sebenarnya dari dunia ini. Kau harus mati. Aar. Keluar kau. Hanya seberkas energi cacat yang bermutasi. Beraninya kau menyebut dirimu sebagai penguasa takdir. Kau pikir, rencanaku cuma sebatas ini? Gawat. Hahaha, Yan Yun. Awalnya aku berencana menghabiskan waktu 10.000 tahun untuk menggerogoti dunia ini perlahan-lahan. Membuat setiap kepulan kabut beracun dari reruntuhan kota Fengtian ini meresap sepenuhnya ke dalam urat nadi bumi. Dengan begitu, tahta penguasa takdir di dunia ini akan otomatis jatuh ke tanganku. Tapi tak kusangka, kau malah datang mengantar nyawa lebih cepat. Ini benar-benar menghemat banyak tenagaku. Karena kau begitu tak sabar untuk mati. Ayo kita buktikan siapa yang terkuat di sini. Hia. Kekuatan dunia bawah, dengarkan perintahku. Banyak gaya. Ciat. Hah, ada yang tidak beres.
Kenapa jurus kekuatan hukumku terasa melemah, seolah ada yang menahannya? Ini hukum terlarang. Hukum terlarang? Memangnya sisa berapa kekuatan hukummu sekarang? Hah? Ting, peringatan. Iblis dari dunia luar telah bersembunyi selama 1000 tahun, dan telah mencuri sebagian kekuasaan dunia ini. Kekuatan pengendalian hukum tuan rumah